Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Perihal Isra Mi'raj yang sangatlah luar biasa, ikhwani. Kejadian yang tidak bisa diukur dengan akal manusia. Karena itu adalah kekuasaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nampakkan kepada hambanya. Maka Allah Ta'ala memulai ayat itu dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Suatu perihal yang biasa kita utarakan untuk ta'ajub, subhanallah, suatu keanehan. Memang perihal ini adalah aneh bagi akal manusia. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah mengisrakan, wahakadha. Dan kalimat asra diambil daripada kalimat sara yang artinya berjalan di malam hari. Dan di sini Allah Ta'ala menggunakan sigat af'ala at-ta'diyah. Allah lah yang mengisrakan, Allah lah yang memperjalankan. Kalau baginda Nabi SAW jalan dengan sifatnya sebagai manusia, maka akan menjadi aneh. Perjalanan yang luar biasa, jauh, yang ditempuh dalam waktu yang sangatlah singkat. Tak akan bisa dicerna oleh akal yang biasa. Namun di sini, fi'il yang Allah Ta'ala pilih adalah asra. Allah lah yang memperjalankan. Wahakadha ikhwan. Maka dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kekuasaannya itu lebih luas daripada akal manusia. Alladzi asra bi'abdihi, yang Allah Ta'ala mengisrakan hambanya Nabi Muhammad SAW laylan, di malam hari. Ditekankan kembali kalimat ini, padahal kalimat laylan sudah ada, bisa diambil pemahaman laylan di malam hari itu dari kalimat asra, karena memang kalimat asra artinya berjalan di malam hari. Namun Allah Ta'ala tekankan kembali perihal itu terjadi di malam hari. Minal masjidil haram, mulai dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa. Dan Allah Ta'ala sifatkan bagaimana masjidil aqsa itu alladzi barakna haulah, yang senantiasa kami berikan keberkahan di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, tujuan daripada Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina, agar kami nampakkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, ialah Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Dan juga ialah Nabi Muhammad sami'un basir, wahakadha, sami'un li kalamina, basirun lana. Dalam sebagian ahli tafsir, mendengar dan melihat kami. Ayat yang berkaitan dengan Isra. Adapun ayat yang berkaitan dengan Mi'raj, maka surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang mana di situ Allah Ta'ala menjelaskan fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a, wa hakadha ikhwan. Itulah ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun ahadits, maka banyak sekali ikhwan. Dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ataupun ahadits yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam dalailnya, dan lainnya, banyak lagi riwayat yang dhaifah, yang mana para ulama kita telah menulis kitab khusus dalam perihal Isra dan Mi'raj ini. Fa'allafal imam Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani menulis kitab menceritakan tentang perihal Isra Mi'raj. Wa allafal imam Abdurrahman As-Suyuti kitab yang bertema Al-Isra wal Mi'raj. Dari kalangan mutaakhirin, allaf Syekh Abdullah Sirajuddin muhadarat fi Al-Isra wal Mi'raj, dan allaf Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Anwar Al-Bahiyah fi qissati Mi'raj khairil bariyah, wa allaf Sayyid Abdullah bin Ja'far Al-Mudhir Ba'alawi qissat Al-Isra wal Mi'raj. Kalau kita telusurin qissat Al-Isra wal Mi'raj, dimulai dari mana ikhwan? Dimulai dari peristiwa yang terjadi sebelum Isra dan Mi'raj itu. Dan ini adalah karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
sebagai karunia terbesar yang pernah Allah berikan kepada baginda di masa hidupnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sepakat ulama bahwasanya malam yang termulia bagi Rasulullah adalah malam Isra dan Mi'raj. Naam. Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijriyah wafat pamannya Abu Talib. Kemudian setelah 3 hari wafat juga istri yang tercinta Sayyidah Khadijah. Dinamakan tahun itu dengan Amul Huzn. Tahun setelahnya baginda SAW berdakwah ke Taif. Dan di situ sebagaimana kita ketahui bagaimana orang-orang Taif menolak dengan keras, menganiaya dan melemparkan batu kepada baginda SAW. Penderitaan ini baginda lewatin dengan penuh ketabahan, dengan kesabaran, sehingga Allah Ta'ala memberikan karunia atas baginda SAW telah melewati ujian-ujian itu. Maka pada tahun ke-12 Hijriyah, tepatnya di bulan Rajab pada tanggal 27, Allah Ta'ala muliakan baginda Nabi SAW dengan karunia terbesar yang ia pernah berikan kepada baginda SAW. Mengenai tarikh penentuan tanggal daripada Isra dan Mi'raj itu banyak ikhwani al-khilaf antara ulama. Ada yang menyatakan al-Isra wal Mi'raj di bulan Ramadan tanggal 17. Ada yang mengatakan Isra wal Mi'raj malam ke-17 di bulan Rabiul Awal. Dan ini adalah pendapat al-Imam Abdullah bin Abbas. Ada yang mengatakan Isra wal Mi'raj terjadi pada tanggal 29 Rajab. Dan ada yang mengatakan lain sebagainya. Namun kebanyakan ahlus sirah menyatakan bahwasanya Isra wal Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Wahakadha. Qablal hijrah bisanah. Sebelum hijrah ke Madinah dengan tempo setahun. Dan ini adalah pendapat al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan jumhur al-aslaf. Dari mana mulanya perihal Isra wal Mi'raj? Ikhwani, dimulai al-Isra itu minal masjidil haram, sebagaimana kita dengar dari firman Allah Ta'ala langsung, mulai dari Masjidil Haram. Namun kalau kita telusuri dari segi sejarah, baginda SAW di malam hari itu bermalam di rumah yang di situ baginda diasuh oleh pamannya Abu Talib, yang rumah itu ditempati oleh sepupunya yang bernama Ummu Hani, seorang muslimah, kakak daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ketika baginda SAW lagi menginap di rumah Ummu Hani, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam membangunkan Rasulullah SAW. Maka bangunlah Rasulullah SAW. Dan malaikat Jibril datang bersama malaikat Mikail alaihissalam. Dimulailah di sini perihal al-Isra. Dan definisi Isra dalam istilah ahli sirah adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai situ selesai Isra. Kemudian dimulai Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke atas, ke Sidratul Muntaha dan lainnya. Dimulai Isra ini dari rumah Ummu Hani. Maka baginda SAW di malam hari itu dibawa oleh malaikat Jibril dan juga bersama malaikat Mikail. Dan kemudian baginda SAW kembali, dibelah dadanya dan dibasuh hatinya dengan ma' Zamzam, dengan air Zamzam. Karena perihal pembedahan dada dan dibasuh hati terjadi sebanyak 4 kali pada masa Nabi SAW. Ketika baginda masih kecil, ketika menimba wahyu untuk pertama kalinya, dan juga ketika ini, ketika Isra dan Mi'raj. Wahakatha ikhwan. Kemudian baginda SAW diajak oleh malaikat Jibril untuk menaiki hewan yang kita kenal dengan nama buraq. Hewan yang di situ sifatnya luar biasa. Baginda mensifatkan bagaimana buraq itu. Baginda bersabda, "Fa'idha ana bil buraqi dabah fawqal himar." Besarnya buraq itu lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada kuda. Berkaki 4, wajahnya seperti wajah manusia, pipinya seperti pipi kuda, kakinya seperti kaki onta, kukunya seperti kuku sapi, dan dia mempunyai dada yang besar.
seperti yakut, dan juga pundak yang nonjol seperti durrat bayda. Yang mana burak itu menggunakan alas untuk diduduki yang berasal dari surga. Dan burak mempunyai 2 sayap yang besar. Khatwuhu muntaha tarfih. Jarak tempuhnya burak, satu langkahnya adalah dari tempat dia sampai ke tempat ujung pandangannya. Itu satu langkahnya, ikhwan. Dan burak ini adalah kendaraannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi SAW diajak untuk naik burak, maka pertama-tama burak ini merasa risih dan tidak mau dinaiki oleh Nabi SAW. Maka Jibril berkata, "Mah ya burak, tenang wahai burak. Ada apa?" Maka burak berkata, "Nabi Muhammad ini pernah memegang berhala." Itu kata burak. Maka malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah engkau pernah megang berhala?" Maka baginda menjawab, "Iya, tatkala aku masih kecil. Aku menyentuh berhala itu seraya aku berkata, sungguh celaka orang yang menjadikanmu sebagai Tuhannya. Ketika itu aku sentuh si berhala itu." Dengan sambil berkata sedemikian. Ketika itu burak baru sadar. Dan kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ketahuilah wahai burak, tidaklah akan ada orang yang akan menaikimu lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Maka tunduklah burak itu, dan baru Nabi SAW menaikinya." Mulailah rihlah Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan ini, baginda SAW diajak oleh malaikat Jibril untuk masuk ke beberapa alam. Karena ikhwani, perihal Isra wal Mi'raj mencakup beberapa alam. Ada alam dunia, bumi, ada alam langit, ada alam perumpamaan, masuk juga di situ. Dan alam akhirat, perihal surga dan neraka. Pertama-tama, Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril sebelum sampai ke Baitul Maqdis, ke alam perumpamaan. Maka baginda SAW mendengar ada yang memanggilnya dari sebelah kanan, "Muhammad, Muhammad." Tapi Nabi SAW tidak menjawab panggilan itu. Lurus terus bersama malaikat Jibril. Kemudian ada yang memanggil dari sebelah kiri, "Ya Muhammad, ya Muhammad ala rislik," pelan-pelan. Tapi tetap Nabi SAW enggak menghiraukannya dan terus maju. Kemudian baginda SAW bertemu seorang perempuan yang sudah tua, yang menggunakan perhiasan yang berlebihan, memanggil Nabi juga, "Ya Muhammad ilai." Tapi Nabi SAW tidak menoleh dan tetap terus jalan. Setelah melewati 3 itu, baginda bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, man hadzal ladzi nadani an yamin?" Siapa yang tadi barusan memanggilku dari sebelah kananku? Jibril berkata, "Ini adalah da'iyatul Yahudi. Wahai Muhammad, seandainya engkau menjawab panggilan tadi, sungguh umatmu akan menjadi Yahud semua." Lalu siapa yang tadi memanggilku dari sebelah kiri? Jibril berkata, "Da'iyatun Nasara." Itulah Nasrani. Wahai Muhammad, walladzi nafsi biyadihi law ajabtahu, kalau seandainya engkau menjawabnya, maka umatmu akan menjadi Nasrani semua. Lalu siapa gerangan perempuan yang tua itu yang memanggilku? Itu adalah dunia. Dan itulah umurnya sekarang. Kalau seandainya engkau menjawab panggilannya, maka semua umatmu akan tergoda oleh dunia. Hakata. Kemudian, sebelum melanjutkan perjalanan, malaikat Jibril alaihissalam membawakan 2 cangkir yang berisi minuman. Yang satu laban, yang satu susu, dan yang satu lagi khamr, arak. Maka kemudian baginda SAW disuruh untuk meminum. Terserah minum yang mana. Maka baginda SAW memilih untuk minum susu. Jibril berkata, "Asabtal fitrah, sungguh engkau telah benar atas kemurnianmu. Kalau seandainya engkau mengambil daripada arak, maka sungguh umatmu akan tersesat semua." Wahakala. Masih dalam alam perumpamaan,
Jalanlah malaikat Jibril bersama Nabi SAW meraungi alam perumpamaan. Dan baginda melihat ada beberapa kaum yang mereka itu menanam. Tak lama kemudian mereka panen. Ketika mereka ambil panen mereka, langsung mereka panen lagi dengan segera. Ambil lagi hasil panen mereka. Kemudian panen lagi dengan segera, mereka ambil lagi. Dan terus seperti itu. Panen terus. Baginda bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa ini? Dan siapa mereka? Maka Jibril berkata, wahai Rasulullah, mereka adalah al-mujahidun. Mereka adalah perumpamaannya orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Senantiasa amal baik mereka dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala bisa bi'imiyat dhi'af, 700 kali lipat dan lebih. Senantiasa mereka panen dan tanpa henti. Kemudian baginda SAW melewati beberapa kaum yang mereka itu dihancurkan kepala mereka dengan dibenturkan kedua batu. Hancur kepala mereka. Kemudian kembali lagi seperti semula kepala mereka. Dibenturkan lagi dengan batu. Kembali seperti semula dan terus seperti itu. Maka baginda berkata, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang merasa berat ketika menunaikan salat 5 waktu. Tatathaqal ru'usuhum, berat kepala mereka untuk bangun menunaikan salat. Itulah perumpamaannya. Kemudian baginda melihat ada orang yang disediakan di hadapannya daging yang sehat, daging yang segar. Namun dia tidak mau mengambil daging yang segar, yang sehat itu. Dan dia melihat daging yang busuk. Dan dia makan daging yang busuk itu. Dia meninggalkan daging yang segar, yang sehat, yang fresh. Dan dia mengambil daging yang busuk. Dan dia makan. Baginda berkata, wahai Jibril, apa ini? Jibril menjawab, ya Rasulullah, ini adalah perumpamaan daripada umatmu. Laki-laki yang mempunyai istri yang halal baginya, namun dia tidak mendatangi istrinya, justru dia pergi mencari perempuan yang tidak halal baginya. Dia bermalam dengan perempuan itu, meninggalkan perihal yang halal dan mengambil perihal yang haram. Dan persis juga perempuan yang sudah ada suami yang halal baginya, tapi dia tidak mau mendekati suami yang halal itu, dan dia mencari laki-laki lain untuk tidur bersamanya. Inilah perumpamaannya. Hakadha. Sallam melihat kaum yang lisannya itu, lidahnya itu digunting. Kemudian kembali seperti semula, digunting lagi. Kembali seperti semula, digunting lagi. Baginda bertanya, ini siapa wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah kaum daripada umatmu. Mereka adalah al-khutaba al-fasaqah, para khatib tapi fasik. Hanya mengajak orang tapi tidak mengajak dirinya untuk kebaikan. Kemudian baginda melihat perumpamaan lain lagi. Ada lubang yang sangat kecil. Tapi keluar dari lubang kecil itu sapi yang sangat besar. Ketika sapi itu keluar dari lubang itu, si sapi itu berusaha untuk masuk kembali ke lubang yang kecil itu, namun tidak bisa, nggak muat. Sudah keluar tapi nggak bisa masuk lagi. Baginda bertanya kepada malaikat Jibril, apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah perumpamaan daripada umatmu, orang yang melontarkan kalimat yang besar dampaknya. Kemudian dia menyesal atas kalimat yang dia utarakan itu. Dan dia berharap kalimat itu kembali lagi. Namun tidak bisa. Kalimat yang dampaknya besar, dia sesali, menyesal atas perkataan itu. Tapi bagaimana? Apa boleh buat? Karena sudah diucapkan. Perumpamaannya seperti sapi yang besar keluar dari lubang yang kecil dan tidak bisa kembali. Kemudian baginda SAW mencium aroma yang sangat harum dan sangat dingin. Dan suara yang sangat indah. Jibril berkata, ini adalah aroma daripada syurga dan suara syurga. Tak lama kemudian baginda mendengar aroma yang busuk dan suara yang sangat histeris, yang sangat menyeramkan. Jibril berkata, ini adalah aroma bau daripada neraka. Dalam beberapa riwayat, baginda SAW mencium aroma yang sangatlah indah, sangatlah harum. Nabi SAW bertanya, ini aroma apa? Minyak wangi apa ini wahai Jibril? Ini adalah aroma minyak wangi daripada Mashitat imra'at Fir'aun, tukang sisirnya istri Fir'aun, yang ceritanya yang ma'rufah itu, ikhwan. La ilaha illallah. Nah, kemudian di sini
Baginda SAW diajak oleh malaikat Jibril untuk ziarah ke beberapa tempat. Di antaranya dalam beberapa riwayat, Baginda SAW diajak kemana? Ke Yathrib. Ya, waktu itu namanya masih Yathrib, yang akan dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Baginda SAW disuruh turun di sini wahai Muhammad. Salatlah di sini 2 rakaat. Apa ini wahai Jibril? Ini adalah Yathrib yang engkau akan hijrah ke tempat ini. Maka turun Nabi SAW dan salat 2 rakaat di situ. Kemudian naik lagi. Dibawa ke mana? Dibawa ke Bait Lahm, Bethlehem, dan turun Nabi di situ. Disuruh salat 2 rakaat. Apa ini wahai Jibril? Ini adalah Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabi Isa. Turun, sholli huna, salat 2 rakaat di sini. Kemudian dibawa lagi ke mana? Ke tempat kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Baginda menceritakan, aku melihat Musa lagi berdiri di atas kuburannya, lagi sholat. Hakadha ikhwan. Biasanya diajak menziarahi tempat-tempat bersejarah. Baru Baginda SAW melihat malaikat menyambut Baginda yang turun dari langit, dan semuanya memberikan assalam. Assalamu alaika ya awal, ya akhir, ya hashir. Lalu baru Nabi SAW sampai ke Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi SAW turun, dan burak ini diikat oleh malaikat Jibril yang dengan tali yang biasanya para anbiya dan mursalin mengikat burak itu, tali yang berupa daripada sutra dari surga. Ketika Baginda SAW masuk ke Masjidil Aqsa, tahu-tahu sudah disambut oleh para anbiya dan mursalin. Para nabi-nabi terdahulu sudah di sana. Mereka yang telah wafat maka hadir dengan ruh mereka, dan yang masih hidup hadir dengan jasad dan ruh mereka. Semua berkumpul di sana dan semua menyambut Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Mulailah mereka membuat shaf, dan mereka memerintahkan Nabi SAW untuk maju untuk menjadi imam. Maka majulah Nabi SAW sebagai imam dan semua para anbiya sebagai makmum. Wa shalla wa khalfahu ar-ruslu fa idzan huwa al-muqaddamu war-ra's li ahli ar-riyasati. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Haddad dalam syairnya. Fa shallaitu bihim raka'atain, maka aku salat 2 rakaat sebagai imam dan yang lain sebagai makmum. Setelah selesai dari salat itu, apa yang terjadi? Mulailah di sini para anbiya dan mursalin mengungkapkan atau menceritakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala pernah berikan kepada mereka. Maka mulai Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, alhamdulillah alladzi ittakhadani khalila wa a'tani mulkan 'azima wa ja'alani ummatan qanita. Nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Kemudian majulah Nabi Musa yang berkata, alhamdulillahirabbil alamin alladzi kallamani taklima wa ja'ala halak fir'aun ala yadi. Karunia yang pernah Allah berikan kepadanya. Kemudian Nabi Daud maju dan seperti itu juga menceritakan apa yang pernah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kemudian Nabi Sulaiman juga maju. Yahmadullah, memuji Allah atas nikmat-nikmat yang ia pernah berikan kepadanya. Kemudian Nabi Isa maju juga. Wahakala. Sampai-sampai ketika melihat itu semua, Nabi SAW Yahmadullah, memuji Allah atas nikmat yang Allah telah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang nantinya di perihal Mi'raj, baginda mengungkapkan bahwasanya baginda merasa terkecil hati ketika mendengar karunia yang Allah telah berikan kepada nabi-nabinya, namun Allah akan memberikan perihal yang lebih agung dari mereka semua dalam perihal Mi'raj nanti, ya kawan. Wah, kata. Nah, setelah itu baginda SAW diberikan, masih dalam perihal Isra nih, ikhwan, masih di Baitul Maqdis. Diberikan 3 cangkir yang berisi air. Nabi SAW melihat susu dan air putih dan khamr. Maka Nabi SAW meminum daripada susu itu. Minum lagi. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau minum air biasa, maka umatmu akan tenggelam. Dan adapun khamr, untung engkau tidak minumnya. Kenapa? Karena khamr itu akan diharamkan atas umatmu. Bila mana engkau minum daripada khamr atau arak itu, maka tidak ada umatmu yang akan taat kepadamu. Tapi Nabi SAW mengambil laban, susu. Ketika itu
Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril ke suatu batu Mi'raj. Dari batu itulah, dan batu itu merupakan tangga pertama untuk tangga yang naik ke langit. Wahakala, baginda menceritakan, fa'idha bi mi'raj lam ara mislahu husnan wa jam. Aku melihat tangga naik ke atas yang luar biasa, tak pernah aku lihat indahnya, lebih indah dari itu. Baginda menceritakan bagaimana tangga-tangganya itu, yang berwarna merah, yang berwarna hijau, yang dari zabarjad atau dari yakut, yang dari emas atau perak. Tiap-tiap anak tangga itu beraneka ragam, ikhwani. Maka mulailah di sini malaikat Jibril membawa baginda SAW ke Mi'raj. Dengan itu selesailah perihal Isra, dan akan kita bahas insyaallah perihal Mi'raj.